so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Konghucu ingin mempresentasikan tentang agama Konghucu. Nama saya Ahmad Zubair. Nama saya Nurdin Saleh. Nama saya Muhammad Isan. Nama saya Sofyan Hadi. Nama saya Irga Fariza. Apa nama Tuhan agama Konghucu? Dalam kitab ini Tuhan digambarkan dengan istilah yang dapat diartikan Tuhan sebagai fisik yang maha ada, maha sempurna, kholik semesta alam, maha positif dan proaktif. Di dalam kitab Jongyong disebut dengan Tuisen yang mengandung arti Tuhan yang Maha Esa. Konghucu merupakan agama baru yang diakui di Indonesia. Siapa yang biasanya? Sampai saat ini agama Konghucu yang dianut oleh sebagian besar etnis Tionghoa hidup berdampingan dengan penganut agama-agama lain di Indonesia. Agama Konghucu dimulai dari sejarah nabi-nabi pada 2952 sebelum Masehi dan pada akhirnya diperbarui dan disempurnakan oleh Nabi Agung Hongji atau yang biasa disebut Nabi Konghucu. Tokoh besar yang meneruskan ajaran beliau yaitu Mengzi atau Mencius 371 sampai 289 sebelum Masehi dan Sunzi 326 sampai 233 sebelum Masehi. Kedua tokoh ini memang mengajarkan ajaran beliau dari Kongzi. Namun mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam beberapa hal karena mereka hidup dalam situasi negara Tiongkok yang berbeda. Mengzi hidup pada saat awal kekacauan muncul, sedangkan Sunzi lahir saat kekacauan itu sudah memudar. Mengzi mengajarkan manusia akan hidup bahagia apabila negara makmur dan sejahtera. Untuk itu manusia harus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu menjalani hidup lurus, jujur dan tidak serakah. Kekacauan terjadi dalam masyarakat karena banyak orang yang tidak menjalani hidup sesuai perintah Tuhan. Nah, proses masuknya agama Konghucu di Indonesia. Penyebaran agama Konghucu di Indonesia dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Nusantara. Penganut agama Konghucu menjalankan ibadah dengan sembahyang di kelenteng atau litang dengan kitab suci Si Bujing. Berasal dari kata Tajumoro atau jumlah yang bermakna dua gunung. Dalam filosofi Jawa sendiri, gunung merupakan tempat yang tinggi dan sakral. Atap rumah Joglo yang berbentuk dua gunung, namun dalam perkembangannya penyebutan kata Joglo kemudian berubah menjadi Joglo. Provinsi daerah istimewa Yogyakarta memiliki rumah adat dengan tradisional yang disebut dengan rumah adat Joglo. Bukan hanya dapat ditemukan di Yogyakarta, melainkan di beberapa wilayah provinsi Jawa Tengah juga masih sering dijumpai. Rumah Joglo Sidoarjo dibangun pada masa kolonial 1800 Masehi sampai 1900 Masehi yang berfungsi sebagai bangunan rumah atau pemukiman. Bangunan ini memiliki corak arsitektur tradisional Jawa berupa joglo. Bangunan rumah ini adalah sebagai rumah tempat tinggal, tetapi ada juga yang memanfaatkannya sebagai peninggalan bersejarah. Hal ini dikarenakan rumah ini kental dengan budaya nenek moyang di masa lalu. Sinkretisme agama dan kepercayaan kejawen memberikan pengaruh terhadap bentuk dan tata ruang rumah adat Joglo.
pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapat bagian depan mengingatkan bagian kanan dalam menjelaskan ruang utama. Setiap bagian dari rumah joglo memiliki proses kenaikan atau tingkatan dalam struktur rumah yang unik. Bisikan tersebut berupa bagian depan kan rumah yang memiliki sifat umum, sedangkan bagian belakang memiliki sifat yang khusus. Oleh karena itu, proses kan untuk masuk ke bagian belakang rumah hanya diberikan kepada orang tertentu. Selain itu, rumah joglo juga memiliki 4 setiap menyengatkan untuk soko guru dan tengahnya yang berkurang lebih tinggi dan digunakan untuk menempatkan atap. Makanan soko guru rumah dan joglo adalah menggambar kekuatan dan 4 menunjukkan mata angin. Oleh karena itu, masyarakat penyakitnya bahwa merindung di rumah joglo dapat menghindarkan mereka ketika merencanakan datang. Sedangkan Tanjung bagi masyarakat Jawa mereka sebagai bentuk gunung, bagian mereka menggunungkan merupakan tanpa tinggi yang serahkan dan dinikmati oleh para dewa. Rumah joglo adalah rumah tradisional khas Jawa Tengah dan Yogyakarta yang dikenal dengan atap bertingkat dan 4 tiang utama yang disebut soko guru. Penyebaran terutama di Jawa Tengah, terutama di kota-kota seperti Surakarta, Solo, dan Klaten. Yogyakarta banyak ditemukan di Yogyakarta termasuk di lingkungan keraton. Jawa Timur terdapat di daerah seperti Madiun, Kediri, dan Ponorogo. Penyebaran rumah joglo dipengaruhi oleh sejarah dan budaya Kesultanan Mataram yang menyebarkan arsitektur khas ini. Selain di Pulau Jawa, rumah joglo juga ditemukan di luar Jawa seperti di Sumatera dan Kalimantan. Dibawa oleh perantau Jawa, rumah joglo digunakan tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga untuk upacara adat dan acara penting lainnya.